position. Oke. Tapi Berarti- tergantung ya kalau dia bawanya ternyata Assassin, Oke, tapi kita bakal langsung lihat Enggak. menuju ke Lane of Dawn. dia bawa Demon Slayer. Dia bawa Demon Slayer dan dia bakal coba untuk menjadikan itemnya ke arah mana. Seingat aku, Grok masih dalam fase di mana semakin besar physical attack-nya, semakin besar physical defense-nya. Betul dong? Masih convert kan? Tapi minusnya dia nggak punya magical defense. Ya. Yang Jadi, benar-benar bikin dia tergantung sama magical magical defense. alright, kalau gini seperti biasa di mana top lane permainan dari tim RRQ kali ini benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik seperti di game sebelumnya karena ada invasi yang dilakukan oleh dari seorang Marky. Dan Marky memiliki absorb damage sendiri sekarang. Berbeda dengan game sebelumnya ya. Game Iya. sebelumnya Purify ya kalau nggak salah ya. Dan dia sekarang baunya Aegis kan? Iya, jadi dia punya absorb sendiri. Oh dia bawa Dia- flicker tadi. Oh, bawa flicker ya. Bawa flicker. Sekarang dia punya crowd control sendiri, anti crowd control sendiri. Oke, tapi di area bawah Lemon. Ya kan 1v1 dengan seorang Firnocure. Paksa dipukul mundur dengan Ash Shatter yang cukup sebenarnya buat Lemon untuk menghalau pergerakan dari atau final blow dari Firnocure. Yes, dan bahkan kita lihat kali ini di arah mid lane. Klee mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Pergerakan dari seorang Albert mencoba untuk melakukan satu buah cuttingan di arah bottom lane. Nampaknya belum berhasil. Tidak ada yang bisa terpotong. Tidak ada yang bisa diambil dari jungle lane dari Bigetron Alpha. Tapi Marky bersinar sekali nampaknya di arah top lane. Marky membuat dirinya cukup nyaman tanpa ada cover dari seorang King. Dan bahkan pressure-nya datang dari Bigetron Alpha dengan formasi 1-3-1 kali ini. Dan objektif turtle yang harusnya masih bisa dikontes oleh teman-teman dari RRQ dan juga Bigetron. Oke, Lemon di sana menggunakan flicker untuk defensif para pemain dari Bigetron Alpha yang membuka terlebih dahulu. Ada satu buah barir yang membuat turtle-nya kembali lagi ke pit turtle. Ini kura-kura yang takut air nampaknya. Memberikan damage Firnocure di garis depan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Lagi dan lagi Albert mencoba memaksakan Asu. Ada satu buah Feather Strike. Watson dikeluarkan. Albert to cover. Tepakan. Tidak ada red affair kali ini. Lihat. Tidak ada sama sekali yang bisa dilakukan Albert. Tapi Lemon mencoba untuk mendapatkan satu poin. Lemon 1 versus 3 dan tetap berhasil mendapatkan satu buah poin kill. Iya, dengan pertukaran yang harus didapatkan juga sama seorang Lemon. Karena posisi memang dia gampang banget untuk terpick off. Setidaknya dengan tidak adanya turtle yang bisa diamankan oleh RRQ, dia menumbangkan satu pemain, yaitu Moreno. Moreno, sosok yang sangat penting untuk tim Bigetron Alpha. Dan bahkan tim RRQ kali ini harus benar-benar mengantisipasi pergerakan dari seorang Moreno. Dan bahkan lihat, Bigetron ada 4 prediction dengan adanya Ranger Mas, KB, Mirko, dan Eternah. Arashi dan juga memecah menuju ke arah tim RRQ. Kita melihat di mana ada Skylar, pergerakan clear minion dilakukan tidak terlalu efektif. Masih meninggalkan satu buah gerobak bahkan di depan sana. Coba di dive in. Ada Key di depan sana. Marky mencoba di take down 1-1. Tidak cukup adil dan bahkan mundur ke arah belakang. Absorb damage lagi yang membuat Marky anti crowd control. Dan bahkan Albert membuat Key tidak mau menggunakan satu buah purify-nya. Oke, sementara dengan adanya keberadaan atau mungkin bisa dibilang permainan yang cukup agresif dari Bigetron Alpha. Ini benar-benar mencoba untuk nge-pressure ke arah mid lane dan juga posisi god lane-nya. Skylar harus benar-benar berhati-hati dengan adanya mungkin itu dia. Inisiasi yang bisa dibuka oleh seorang Moreno kapanpun dengan Feather Ice Strike. Dan Skylar benar-benar harus peka banget, harus benar-benar fast dengan menggunakan data mirror image-nya. Wow. Lihat, gocekan maut yang dilakukan tidak berhasil menumbangkan seorang Skylar dari top lane. Membuat Rafael dikeluarkan untuk seorang Finn. Tapi di sisi sebaliknya, langsung ada Blazing Duet, fokus ke arah Marky. Dia nggak peduli pergerakan dari Skylar. Dia terlalu berani mencoba untuk melakukan satu buah tukar damage. Cukup agresif. Dan mungkin ini adalah salah satu hal yang cukup berbeda. Menuju ke arah belakang, masih ada satu absorb damage. Aegis telah dikeluarkan, anti crowd control, Finn. Bahkan coba ditumpangi dan bahkan hilang. Instant pick off didapatkan oleh seorang Moreno. Power Feather of Strike kali ini tidak bisa dimiliki oleh pemain dari tim RRQ. Watchers mau nggak mau dikeluarkan mundur ke arah belakang. Baik time yang dilakukan.
RRQ kali ini mencoba untuk memaksakan mendapatkan satu buah turtle dan ditukar dengan satu buah top turret. Apakah berhasil atau tidak? Karena lihat, Max masih memiliki power of retribution-nya, Momochan. Kita lihat di sini, mundur ke arah belakang, dan ternyata retribution ketahuan dari seorang Max. Power of retribution yang sangat baik dan tapi lihat Skylar is coming. Blessing duet dikeluarkan, berhasil dikocek, pertukaran satu, Moreno gak bisa maksimal. Di sisi sebaliknya, Fear Nocturne bakal menjadi obat juga atas kehilangan turtle yang dimiliki tim RRQ. Iya, ketika wall charge bersama dengan retribution dari seorang Max kali ini sudah dikeluarkan dan RRQ mereka nggak berhasil untuk ngedapetin turtle ya. RRQ mereka harus paksain setidaknya untuk mendapatkan trade-nya, menumbangkan pemain-pemain dari Bigetron Alpha biar mereka nggak terlalu jauh dari perbedaan network-nya. Skylar masuk dengan Blazing Duet di posisi Blackline yang langsung mengarah ke arah seorang Moreno dan juga Marky di sini. Oke, Lemon di arah bottom lane tersiksa dengan adanya Marky. Di Gapai tak tersampaikan kali ini, silakan Emblem yang Momochan. Iya, membawa dengan adanya Electro Flash untuk seorang Marky akan menambahkan dealing damage dari segi basic attack tentunya dari seorang Hanabi yang bisa menambahkan movement speed dan juga untuk regen HP-nya. Jadi 1v1 dengan seorang Skylar yang bahkan ngebawa dengan ke arah seorang satu support ya, yaitu Avaris ini ya tentunya akan lebih pede dari seorang Marky sendiri. Apalagi bisa dibilang dengan movement spin tambahan dari seorang Skylar, tarik ulur harusnya dibawakan oleh seorang Skylar di sini. Gak boleh terlalu maksain 1v1 situation dengan seorang Marky, karena memang Marky fokusnya untuk ya udah memberikan deal damage aja dengan adanya Bravery yang menambah physical attack dari seorang Hanabi. Oke, menuju ke arah belakang Finn, hanya lewat begitu saja. Rafif mencoba untuk menghindari damage dari seorang Moreno yang terlalu tepat. Dan lihat Marky, clear minion yang dilakukan, cover terhadap Marky, dan sekarang mereka cukup bergantung dengan adanya satu buah Skylar. Seseram itu Skylar harusnya untuk seorang Marky. Kenapa? Karena Skylar di late game nanti juga punya power. Iya. Walaupun Skylar harus benar-benar ngeluarin all in untuk KP ke arah belakang. Lihat, Rising Duet for covering up. Mau nggak mau harus dia keluarkan. Iya. Apalagi dengan Purify game. Purify, WON, Skylar nggak bisa dibendung sih harusnya ke arah backline. Iya, makanya memang harus agak sedikit bersabar dari Skylar. Tapi Maxnya bakal coba dikejar lebih dahulu nih Ji. Oke, tapi lihat almost perfect turtle. Tapi Max berhasil membalikkan kembali keadaannya. Lemon tidak bisa di-cover. Membuat Lemon harus tumbang menjadi korban kedua. Lagi dan lagi. Kali ini siapa yang mendapatkan turtle? Dan Max mencuri purple buff dari seorang Albert yang tidak memiliki power of retribution. Iya, dan bahkan di area midnya bakalan coba ditembus sama pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka udah mainnya ya udah grouping 4-5 pemain. Karena mereka tahu mereka unggul dari segi network meskipun tidak terlalu berbeda jauh. Tapi dari secara team fight berlima, ini space yang dibikin dari pemain-pemain Bigetron Alpha itu cukup setidaknya Marky bisa menjaga posisi dia dari arah backline untuk ngelepas semua basic attack yang dimiliki sama seorang Marky. Oke, satu hal yang harus dilakukan Finn adalah gimana caranya dia tidak terdeteksi di map. Betul. Dia harus bermain flanking, dia nggak boleh main front to back. Ingat, dia main Kadita. Kalau dia terbuka terus posisinya seperti ini, dia bakal dipoking, dia dipaksa gunain Rough Wave. Dan kalau pertukaran Feather Strike dengan Rough Wave, aku tetap diuntungkan dengan satu buah Rough Wave yang keluar, berarti tandanya Marky dan kawan-kawan lainnya itu free atas ganking yang dilakukan oleh seorang Finn. Masalah posisinya, Finn ini 2 kali ketangkep dengan adanya wall charge yang dikeluarkan oleh seorang Max. Jadi ketika Finn yang ngeluarin Rough Wave, itu udah ditahan duluan dengan wall charge yang dibuka sama seorang Max. Jadi dia nggak punya kesempatan yang besar untuk masuk ke area backline-nya, ngincer ke arah Moreno. Moreno bener-bener jadi free banget untuk melepas Feather Strike dan... Oke, lihat Blazing Duet dikeluarkan, Fear Nocturne, Sakratul Maut, mencoba didapatkan satu buah point kill atas seorang Fear Nocturne, membuka potensial team fight untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya. Lihat Finn, flankingnya udah mulai terlihat. Flanking jauhnya, distraction yang dilakukan Finn dan bahkan terdeteksi oleh seorang Max. Tandanya, informasi yang diberikan akan ada 3 berbanding 4. Lihat Lemon membuka positioning di arah satu buah river. Melihat river yang kosong, dan lihat di sini sebaiknya tim Bigetron Alpha udah standby dengan 5 playernya. Karena kalau tidak, mereka akan tidak menukar apapun dengan satu turret dari top lane yang mahal yang coba didapatkan oleh seorang Skylar. Iya, dan kali ini lihat Feather Strike-nya selalu dibuka untuk inisiasi, Ji. Oke, wajah dikeluarkan, Lemon bakal coba di take down, Lemon bakal dilumat, tapi lihat
Finn kali ini gagal untuk melakukan flanking dan harus mundur ke arah belakang. Power of Retribution tetap berada di tangan dari tim Bigetron Alpha. Bahkan mereka memiliki keuntungan dengan adanya 4-5 team fight yang akan coba dilakukan oleh tim RRQ. Mampukah RRQ memaksa ke arah backline dari Bigetron Alpha kali ini? Sakit banget tuh Moreno. Oke, Finn gagal round wave dengan ada satu buah auto damage. Dan bersama dengan seorang Alpha di garis depan, mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim RRQ nggak bisa menembus frontliner dari Bigetron Alpha dan bahkan Albert ter-take down. Albert hilang. No power of retribution. Lord kali ini harusnya di tangan dari tim Bigetron Alpha for sure. Aku merasa RRQ mereka nggak bisa untuk maksain Finn ngebuka mapnya. Finn ini udah nggak bisa jadi orang yang melakukan observasi siapa yang bersembunyi di area reremputan. Karena posisi dari Bigetron Alpha dengan keunggulan sejauh ini di 11 menit game berjalan, ini Bigetron Alpha udah megang hampir seluruh kendali dari mapnya. Di posisi kiri tentunya ada pergerakan dari seorang Max. Lalu dipotong nanti di sebelah kanan tentunya dari seorang Benedetta dengan Firnokir. Jadi bisa dibilang pemain-pemain dari RQ ini gampang banget untuk ke zoning, apalagi Finn yang bahkan dari raw wave dari tadi tuh nggak ada yang on point kena ke arah seorang Moreno. Sama satu hal lagi sih Momo-chan, mereka kalau mau team fight seperti ini, mereka udah mulai harus siapin diri mereka dengan adanya team fight 5. Lordnya masih bergerak dengan sangat bebas di arah top lane. Bahkan Marky berhasil mendapatkan satu buah turret di arah tengah Momo-chan. Ya lihat inisiasinya dari Moreno ngebuka aja sebenarnya dengan Feather Ice Track. Karena tugasnya dari Moreno sendiri adalah ngezoning player-player dari RRQ biar nggak bisa nyentuh ke arah seorang Marky di sini. Alright, that bakal flicker dari Lemon. Mencoba one by one situation. Marky mencoba ditumbangin. Dilakukan following up. Marky terperangkap dan Marky hilang. Lemon bergerak. Dan bahkan membuat Bigetron Alpha kehilangan Marky. Ada Lemon di sini. Marky jangan lari. Oh my God. Luar biasa permainan yang dilakukan. Cukup benar-benar membuat jantung deg-degan terhadap Bigetron Alpha. Mengejutkan. Dan posisinya dari Lemon ya udah sengaja untuk ngebiarin Lordnya berjalan dulu. Ditahan dengan satu buah minion lane dari RRQ. Karena dia berfokus untuk ngeculik satu pemain atau satu target yang lebih worth it, yaitu Marky. Oke, Ki bakal coba dipoking begitu saja. Mungkin akhirnya mereka menemukan jawaban untuk mendapatkan seorang Marky di posisi yang cukup under. Finn mencoba untuk melewati sungai. Jungle ke jungle. Dan posisinya, untung itu di follow up oleh pemain-pemain dari RRQ. Kalau Lemon maju sendirian ketika ngebuka Primal World-nya dan gak di follow up, mungkin itu akan beda cerita ketika Moreno udah melakukan wings by wings nge-cover ke arah seorang Marky. Apa kata-kataku pertama sebelum game pertama mulai? Follow up apapun yang Lemon lakukan. Sama posisinya kayak Bigetron kan. Yes. Follow up apa yang Ki lakukan. Sama juga satu hal, kalau sekarang Bigetron harus lebih paham. Mulai baca pergerakan Lemon lagi. Iya. Udah mulai coba lihat antisipasi pergerakan apa yang akan Lemon lakukan. Karena Lemon salah satu player yang gak takut untuk 1v3 atau 1v2. Dia tuh selalu berpikir, kalau menurut aku yang dia pikirkan adalah gua satu tukar Marky, gua worth it. Satu tukar dua juga worth it. As long ada barter, kecuali Lemon tidak di barter apapun, mungkin itu akan menjadi sebuah kerugian untuk dirinya. Lihat, bakal ada instant pick off yang gagal dilakukan oleh seorang Vayne nampaknya depan sana. Membuat keuntungan Bigetron Alpha ketika Lord muncul. Lord muncul, Lord sudah di-enhance dan bahkan mereka akan team fight 4 versus 4 Momo-chan. Iya, karena kedua XP laner mereka bakal berfokus untuk melapikan lane terlebih dahulu di area bawah. Sementara Lordnya harus ditarik ulur dulu sampai Lemon bisa join team fight. Atau mungkin satu pemain dari Bigetron bisa terculik begitu saja, Ji. Oke, tapi bahkan ada one by one situation. Kali ini informasi diberikan. Tidak ada Cloud di arah Lord. Mencoba team fight. Ki mencoba mendistraction. Tapi lihat Deden from Bogor mencoba memberikan sedikit damage magical di arah belakang sana. Ada Federer Strike. Oh, ditutup. Finn gagal. Team fight yang terpecah belah. Kali ini diberikan para pemain adalah tim RRQ. Bahkan Skylar membuat Firnokir pulang ke arah belakang. Mencoba di take down, tidak berhasil. Max juga diacak-acak. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka kehilangan arah. Mereka gak bisa masuk, mereka bingung. Apa yang harus menjadi tujuan mereka. Dan Max masuk ke kandang sang raja. Wow, itu ditahan sama Lemon dengan sangat amat baik sekali dan berhasil Lordnya diamankan oleh RRQ
RRQ. 3 tim fight terpecah Momo-chan. Iya, satu ketika Skylar fokus Cloud, sama Benedetta. Cloud, Finocchio. Pinnya di atas. Yes. Dan sama satu Albertnya lagi. sama Ki. Yes, betul banget. 3 tim fight yang berbeda membuat permainan Bigetron Alpha bingung. Apa yang harus menjadi targetnya? Sedangkan Finocchio nggak bisa numbangin Cloud. Sedangkan Ki nggak punya power. Itu yang- Sedangkan Max butuh retribution karena Lordnya. Pusing 7 keliling mama. Dan akhirnya mereka terpecah belah. Powernya nggak ada. RRQ dengan maksimal mendapatkan satu buah Lordnya. Dan ini dia posisi yang cukup terancam langsung dengan under 3.000 gold atas tim RRQ. Membuat para Bigetron Alpha, mereka harus siap antisipasi dengan tim fight yang akan coba terjadi. Ada base guard depan, Gading Win berhasil menyelamatkannya. Tapi Marky menjadi sosok yang sangat penting. Mereka harus benar-benar menjadi pas pumpkin. Pas pumpkin. Ingat ya, pasukan pengaman Marky. Oke. Tapi ya dengan high ground yang tinggi ya dari Bigetron Alpha, RRQ mereka mungkin udah belajar juga dari game pertama, mereka nggak bisa asal masuk. Apalagi dengan posisi turret base yang masih kebuka. Dan mereka harus menculik satu. Daunnya connect ke arah seorang Max namun nggak keculik, Ji. Waduh, untung Max berasal di Guiding Wind. Kalau enggak itu berbahaya. Dan ini permainan dari tim RRQ. Mereka mulai permainan tempo dengan 4-1. Satu pinnya dibuka dan bahkan kalau misalnya mereka mau bermain 4-1 ya. Yang satunya tuh Albert. Iya. Satunya Albert, 4 stick, satunya Albert. Sedangkan Bigetron Alpha mereka harus stick sama Marky. Ki, Marky. Biarin Max ini jadi tumbal, biarin Finocchio jadi tumbal. Selama Ki, Marky, dan Moreno bersatu, mereka power. Malah aku mikirnya Skylar yang sendiri. Skylar sendiri itu bisa Iya. di pick off juga soalnya. Jadi Kan mendorong ya. Uh-uh. Kalau mendorong 4-1 sih menurut aku seperti itu enak. soalnya Skylar ini biasanya dia datangnya harusnya di sebagai finisher aja. Yes. Atau eksekutor untuk pemain-pemain dari RRQ. Jadi biar garda depannya ini jangan Finn lagi yang ngebuka. Biar Lemon dan juga Albert yang bekerja karena kita tahu sekarang dengan adanya buff ke arah seorang Edit, ini tentunya damage-nya itu dari 4% maksimum target dari musuhnya, HP musuhnya. Jadi semakin banyak HP dari Bigetron Alpha, ini tentunya membuat Lemon udah enak banget sebenarnya dari segi damage-nya. Oke. Tapi lihat kali ini yang mencoba didapatkan menuju ke arah Finocchio ditumbangkan begitu saja. Instant pick off. Tidak ada Finocchio ketika Lord sudah muncul ke lane of dawn. Tidak ada distraction ke arah backline ketika Lord berhasil didapatkan. Itu tandanya tim Bigetron Alpha memiliki kekurangan damage untuk mempertahankan objektif mereka di arah Lord yang berikutnya. Iya, dan Skylar sekarang udah dapetin mungkin bisa dibilang power pick-nya untuk seorang Cloud di menit ke-18 kali ini. Dan ini harusnya Bigetron Alpha mereka nggak boleh maksain untuk melakukan kontes ke arah Lordnya karena semua lininya udah dirapiin sama seorang Finn sama seorang Skylar. Jadi mereka harus benar-benar peka sama lini yang udah diatur sama RRQ dan ya udah lepas aja Lordnya. Lord slain by Samsung kali CS23 Series 5G. Kali ini didapatkan oleh tim RRQ. Tim RRQ tidak boleh menabrak asal-asalan. Ingat, ada wall charge, feather strike, ada satu buah absorb damage Marky yang harus mereka perhitungkan. Karena di sisi sebaliknya, tim RRQ tidak memiliki wall charge berbanding terbalik dengan game sebelumnya. Ada baiknya gimana caranya mereka harus menumbangkan Lemon atau menumbalkan Lemon di depan untuk membuka positioning atas Skylar. Sekarang posisinya Bigetron Alpha mereka udah nggak bisa kayak sendirian. Mungkin dari seorang Finocchio yang nggak bisa asal split push. Karena posisi dari Finn ini bisa di mana aja. Buset dah. Dan kalau sampai keculik lagi ini bakal bahaya. Yang aku suka dari Skylar adalah benar-benar respect dengan damage dari Bigetron Alpha. Tapi Ki hati-hati bisa di pick off dengan ada keberadaan dari Albert yang memiliki sisi cukup banyak dengan Fredrin ya Uji. Masalah utamanya Fredrin memang bebas tapi Feather Strike tidak ada untuk bisa mengcover pergerakan para pemain tim RRQ. Mereka berhasil menumbangkan Barke. Instant pick off. Rapwave tempatkan Albert di depan sana. Skylar masih bergerak dengan bebas. Belum ada satu mempelanti duetan. Ini bencana. Bigetron Alpha. Watchers yang gak mampu menumbangkan tim RRQ. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit waktu. Finocchio tertabrak. Dapatkan double kill. Looking for triple kill.
berhasil para pemain dari tim RRQ. Mereka masih dalam posisi yang power. Dan Bigetron Alpha tetap menjadi kelinci percobaan bagi tim RRQ. Masih menjadi kelinci percobaan untuk tim RRQ di season yang